Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Supriyati Ningsih, NIM C11819192 dari kelas 2B Prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong. Yang saya hormati Bapak Puji Handoko selaku dosen mata kuliah AIK 3 yang telah memberikan tugas kultum kepada kami. Kemudian yang saya sayangi teman-teman kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada. Sebelum memulai kultum pada kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Kemudian pada kali ini perkenankan saya untuk membawakan kultum mengenai keutamaan dan hikmah bekerja dalam Islam. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa taat dan menjalankan perintahnya, tentu saja kita tidak bisa hanya berpangku tangan dengan hanya melakukan doa secara terus-menerus tanpa adanya suatu usaha ataupun bekerja keras sedikit pun. Karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Meskipun seperti kata orang yang bahwa rezeki itu sudah ada yang atur loh. Kalau itu rezeki kita nggak akan tertukar loh. Tetapi kata pepatah, tidak ada hasil tanpa jerih payah, tidak ada kemakmuran tanpa usaha dan bekerja. Jadi dari firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 11 tersebut dan pepatah lama tersebut, jadi sudah sewajarnya kita selalu berusaha dengan bekerja keras. Namun tetap harus diimbangi dengan doa ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, terutama dalam mencari rezeki yang barokah dalam upaya menghidupi keluarga kita. Selain itu, karena kita adalah makhluk sosial, kita pasti akan membutuhkan banyak hal, seperti membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, uang, dan lain-lain. Semua itu tidak akan kita dapatkan hanya dengan berpangku tangan, berdiam diri, bermalas-malasan, tanpa melakukan apapun. Semua itu akan kita dapatkan dengan kita berusaha, bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras termasuk salah satu yang diajarkan oleh ajaran Islam, bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan atau menganjurkan kita agar tidak melupakan urusan duniawi. Dari ayat Al-Quran tersebut kita mengetahui bahwa bekerja keras ternyata juga diwajibkan dalam Islam, bahkan dalam kegiatan duniawi sekalipun. Di ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, melainkan kita juga harus memperjuangkan urusan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang supaya kita bisa hidup dengan nyaman, dengan ridho dari Allah, dengan rahmat-Nya, tanpa kita berat sebelah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan duniawi dan akhirat juga. Sangat baik untuk kita memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, dan sangat baik pula kita untuk bekerja keras untuk kesejahteraan hidup kita di dunia ini. Sehingga keseimbangan dan kebahagiaan kita baik dunia dan akhirat bisa seimbang ya. Kemudian, bekerja itu juga merupakan anjuran mencari rezeki. Ini dijelaskan pada surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di atas segala penjurunya dan makanlah sebahagiaan dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian keutamaan dari bekerja ada dua, yaitu yang pertama, bekerja itu bagian dari jihad. Yang kedua, bekerja itu menghapuskan dosa kita. Bekerja itu bagian dari jihad. Mengapa? Ketika Rasulullah SAW melewati kelompok orang, para sahabat melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Mereka berkata, sekiranya hal tersebut dilakukan di jalan Allah, maka Nabi SAW bersabda, jangan kalian ungkapkan itu, karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia termasuk fi sabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga menjadi iffah atau memiliki harga diri untuk tidak menjadi peminta-minta, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar untuk bekerja karena ria atau sombong, maka ia berada di jalan syaitan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian, bekerja itu menggugurkan dosa, karena sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, dari kedua hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bekerja itu sangat dianjurkan bagi kita, karena dengan bekerja keras, dengan bersungguh-sungguh, dengan niat karena Allah, kita dapat
mendapatkan pahala dan ridhonya, karena bekerja itu termasuk jihad fi sabilillah, termasuk berjuang di jalan Allah, dan bekerja itu juga menggugurkan dosa-dosa kita, yang mana tidak bisa dihapuskan dengan ibadah yang lain seperti puasa, haji, umroh, zakat, maupun ibadah yang lainnya. Kemudian, bagaimana jika kita memiliki badan yang sehat, memiliki badan yang kuat, akal yang sehat, dan kemampuan, tetapi kita tidak mau bekerja atau meminta, atau dengan kata lain, kita menjadi seorang peminta-minta. Terdapat celaan bagi yang meminta-minta, yaitu tidak halal sedekah bagi orang kaya dan juga bagi orang yang punya kekuatan. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian, senantiasa seorang laki-laki meminta-minta di dunia ini hingga datang hari kiamat. Tidak ada yang tersisa di wajahnya kecuali sekerat daging. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika kita mampu, jika kita mempunyai kekuatan, jika badan kita sehat tanpa suatu kekurangan apapun, janganlah menjadi seorang peminta-minta. Meskipun kita memiliki kekurangan, kita harus tetap berusaha, bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan usaha kita, dan juga diimbangi dengan doa, sehingga semua yang kita dapatkan menjadi barokah. Kemudian, celaan bagi yang tidak bekerja. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang duduk-duduk di rumahnya dan mengatakan, "Aku tidak perlu bekerja dan rezeki akan datang kepadaku." Imam Ahmad berkata, "Dia seorang yang bodoh. Apakah ia tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku ada di bawah alat penumbuk." Jadi, maksud dari sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku ada di bawah alat penumbuk, yaitu maksudnya kita harus berusaha. Rezeki tidak akan kita dapatkan hanya dengan duduk-duduk saja, berpangku tangan, tidur-tiduran, bermalas-malasan, tanpa kita berusaha. Kita harus berusaha untuk menjemput rizki yang sudah ditakdirkan kita. Bahkan jika kita berusaha lebih, kita akan mendapatkan hasil yang lebih pula dari apa yang sudah kita bayangkan ataupun kita rencanakan. Kemudian, bekerja itu wujud dari sebuah usaha yang mana bertawakal kepada Allah. Berarti kita juga harus berusaha dan bekerja. Umar ketika melewati suatu kaum, dia berkata, "Siapakah kalian?" Mereka berkata, "Orang-orang sedang bertawakal." Kemudian ia berkata lagi, "Kalian adalah orang-orang yang sedang bertawakal. Pada sesungguhnya, yang dimaksud dengan orang yang bertawakal adalah seseorang yang melemparkan benih ke dalam perut bumi dan kemudian bertawakal kepada Allah." Dari ungkapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara bekerja. Bahwa seperti kata pepatah, bahwa jika kita berusaha, kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Siapa yang menabur benihnya, ialah yang akan mendapatkan buahnya. Terdapat nasihat Luqman Al-Hakim. Diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, yaitu, "Wahai anakku, hendaknya engkau tetap bekerja mencari rizki yang halal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berpenghasilan kecuali ia akan mendapatkan 3 hal, yaitu lemah dalam agamanya, lemah akalnya, dan hilang kewibawaan atau orang-orang yang meremehkannya." Jadi kita harus tetap berusaha untuk mencari rezeki, mencari ridho, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan,
dengan cara yang halal, dan jangan pernah kita melakukan atau mencari rizki dengan cara yang haram. Misalnya, kita bisa mendapatkan uang dengan cara bekerja meskipun hanya sederhana, misalkan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang OP, ataupun juga menjadi seorang cuci piring, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang halal, diridhoi oleh Allah, mendapatkan pahala, dan dosa-dosa kita dapat terhapuskan. Tapi jika kita melakukannya dengan cara yang haram, misalnya kita mencopet, merampok, menjamret, itu bukannya mendatangkan pahala dan keberkahan, namun mendatangkan dosa karena kita melakukannya di jalan setan. Jadi seharusnya kita malu dengan semut, makhluk Allah yang kecil, tapi mereka tetap bekerja keras dan saling membantu, bergotong royong untuk mencari makanan dan dimakan bersama-sama. Jadi kita sebagai makhluk Allah yang derajatnya lebih tinggi harusnya malu dan mau bekerja keras dengan bersungguh-sungguh. Hikmah kerja keras dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperoleh pahala sekaligus kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah mencintai hambanya yang senantiasa bekerja keras, tercukupi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki harga diri, tenaga, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga martabatnya sebab dijauhkan dari meminta-minta karena kemiskinan. Menjadi sosok yang mandiri, juga amanah sehingga akan disenangi, juga dipercaya sesama manusia. Kemudian yang terakhir, misalkan bagi kita yang masih pelajar, yang masih kecil, yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk membahagiakan keluarga kita, terutama orang tua kita yang kita sayangi dan kita hormati. Hikmah bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cita-cita yang kita inginkan dapat terwujud karena kita bekerja keras dengan cara berdoa dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.